metafisika ada di situ, dan macam-macam yang ada di sana. Maka tidak heran ketika ada beberapa orang di Indonesia sini, sastrawan, mengatakan bahwa Mahabharata dan Ramayana adalah satu kisah yang sangat lengkap di seluruh dunia, tiada tandingannya. Agak bangga kita mendengarnya memang. Dan saya sendiri cukup terbuai karena saya sendiri adalah seorang pencinta wayang. Nah, cerita yang raksasa tersebut, yang syarat dengan aspek tersebut, kemudian dikomikkan oleh para pengarang Indonesia. Para pengarang Indonesia, penulis komik, pecerita komik, penggambar komik di Indonesia, tidak ada yang lebih hebat, lebih banyak produksinya daripada satu orang, yaitu R.A. Kosasih. R.A. Kosasih kelahiran tahun 1919 dan kemudian meninggal pada tahun 2012 yang lalu. Merupakan seorang raja kisah komik wayang yang banyak sekali menceritakan kisah-kisah wayang tersebut. Museum Gubuk Wayang menyimpan sangat banyak karya-karya Kosasih. Nah, di sini bisa kita lihat semuanya adalah karya-karya Kosasih. Mahabharata, mulai munculnya Prabu Sentanumurti sampai terus ke sana. Di situ ada Gatotkaca Sewu, ada kemudian Sri Kresna saja, Pandawaseta. Bagaimana Pandawaseta ini merupakan satu kisah tersendiri. Dan kemudian kita bisa melihat di situ mana tadi saya sudah lihat. Ini kisah perang Baratayuda dilukiskan tersendiri. Adipati Karno, siapa Adipati Karno? Adalah suatu anak cerita tersendiri. Kemudian kita bisa melihat di situ Arjuna Sasrabau. Ini suatu kisah tersendiri juga di dalam Mahabharata. Ini suatu kisah peperangan yang melibatkan seluruh muka bumi sampai ke langit antara Raden Sumantri dengan Prabu Arjuna Sasrabau. Senjata masing-masing, kesaktian masing-masing yang sangat luar biasa, menyebabkan banyak orang berpendapat bahwa perang antara Raden Sumantri dengan Prabu Arjuna Sasrabau melebihi perang antara para Kurawa dengan Pandawa berapa puluh tahun kemudian. Ini semuanya dilukiskan sangat terang, dan pada tahun 1950-an Raden Ahmad Kosasih melukis gambar ini tadi dalam bentuk lukisan yang besar, kemudian di print lebih kecil. Sekarang tidak lagi demikian, dia melukis 1:1. Jadi makanya lukisan juga kalau kita lihat banyak orang mengatakan bahwa Raden Ahmad Kosasih, R.A. Kosasih melukis kok berbeda antara tahun 50-an dengan sekarang. Nah, kita lihat tahun 1950-an lukisannya berbeda jauh memang. Karena apa? Dulu dia melukis besar sekali, kemudian dikecilkan, dimasukkan ke dalam komik. Nah, sekarang tidak. Lukisan segini di dalam komik karena dilukis memang segini juga. Maka lukisannya pun berbeda. Ini yang saya pegang ini adalah Gatotkaca Lahir. Nah, ini Gatotkaca Lahir merupakan anak kisah tersendiri juga. Bagaimana Gatotkaca tersebut dilahirkan dan kemudian tali pusarnya tidak bisa dipotong kecuali dengan senjata yang dimiliki oleh si Karna. Maka itu nanti senjata pihak Pandawa berusaha mencuri senjata tersebut dari Karna yang dapat hanya warangkanya saja. Dengan warangka itulah tali pusar Gatotkaca dapat diputuskan, dan celakanya warangka tersebut masuk ke dalam tubuh Gatotkaca sehingga di akhir nanti dalam perang Baratayuda senjata Kunto milik Karna mencari warangkanya
dan masuk ke dalam tubuh Gatotkaca, menyebabkan matinya Gatotkaca. Kisahnya begitu menarik, dan kisah-kisah tersebut diuraikan secara panjang lebar tanpa dibumbui dengan istilah-istilah teknik zaman sekarang. Semuanya tradisional, sehingga membaca buku-buku tadi terasa begitu akrab. Raden Ahmad Kosasih mempunyai pengalaman yang luar biasa dalam kisah wayang, dan mempunyai suatu pendekatan yang amat sangat persuasif di dalam melukiskan cerita-cerita tersebut. Tak heran jika cerita-ceritanya banyak digemari, dan tak heran jika beliau juga sangat produktif. Kita dapat melihat di sini hampir seluruh buku yang ada di sini sebagian besar adalah karangan R.A. Kosasih. Selain itu, kita juga melihat di sini pengarang lain, yaitu Teguh Santosa. Teguh Santosa juga mengarang kisah-kisahnya, tapi tidak begitu banyak dalam kisah Mahabharata ini. Tidak begitu banyak hasil karya beliau. Cuma tetapi meskipun demikian, turut beliau memperkaya pengetahuan kita tentang wayang. Karena wayang sebenarnya, pendekatan untuk mengetahui wayang dapat dilalui melalui komik semacam ini. Dengan melalui komik semacam ini, ketika sang dalang bercerita dalam suatu pagelaran, kita dapat mengikutinya dengan baik setelah kita berhasil membaca komik. Teguh Santosa bisa kita katakan merupakan seorang yang turut menyumbang pengetahuan komik-komiknya di dalam dunia wayang. Selain Kosasih, ada Teguh Santosa, apalagi tarikan kuasnya begitu bagus sehingga terasa gambar-gambar wayang yang dilukis oleh Teguh Santosa begitu hidup dan begitu mengena, berkenan di hati. Selain Teguh Santosa, ada lagi satu orang pelukis dan pengarang komik yang turut berperan dalam memaparkan kisah wayang ke hadapan kita, yaitu Yan Mintaraga. Yan Mintaraga melukis komik dalam seri Ramayana. Seri Ramayana dia lukiskan demikian rupa, dan kemudian kisah Mahabharata. Kisah dalam komik hasil guratan Yan Mintaraga tentu tidak jauh berbeda dengan guratan-guratan beliau di dalam komik silat dan sebagainya. Kita menjadi tidak asing, hanya saja kisahnya menjadi asing. Akan tetapi terlepas daripada gaya melukis tadi, semua kisah yang dituangkan oleh para pelukis tersebut dalam menyumbangkan cerita wayang itu sangat membuat kita berterima kasih, membuat kita sangat terinspirasi bahwa dalam kisah-kisah tersebut bagaimana sebetulnya kepantasan harus kita hadirkan di tengah-tengah kehidupan. Bagaimana dari wayang tersebut kita belajar bagaimana selayaknya kita menempatkan diri di tengah-tengah banyak manusia. Bagaimana selayaknya kita berlaku, berjalan di muka bumi sebagai seorang hamba Tuhan. Itu sebenarnya yang diceritakan akhirnya di dalam kisah-kisah wayang semacam ini. Sobat budaya, lewat kisah wayang kita dapat mengenal wayang dengan baik. Kita dapat mengenal manusia dan kemanusiaannya dengan baik. Karena sebenarnya lah wayang tersebut adalah bayangan dari kemanusiaan itu sendiri. Mari kita belajar dari kemanusiaan agar menjadi manusia yang memanusiakan diri. Salam sobat budaya, terima kasih.